Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Dalam video kali ini, kita akan mulai membahas elemen pertama dari dimensi gotong royong, yaitu elemen kolaborasi. Elemen kolaborasi merupakan sebuah kemampuan kerjasama yang ditunjukkan dengan sikap positif, terampil, berkoordinasi, serta pandai berkomunikasi, sehingga tujuan gotong royong dapat tercapai dengan optimal. Bagaimana contoh pembelajarannya di setiap jenjang? Terdapat 4 subelemen di dalam elemen kolaborasi ini, yaitu kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan, saling ketergantungan positif, dan koordinasi sosial. Kita lihat 2 subelemen pertama, yaitu kerjasama dan komunikasi. Jika merefleksikan pembelajaran di kelas Ibu dan Bapak, apakah kegiatan kerjasama yang dilakukan sudah dapat mencapai tujuan bersama dengan baik? Bagaimana cara Ibu dan Bapak menumbuhkan keahlian komunikasi pada diri setiap murid? Dan apakah semua murid sudah terlibat aktif dalam kerjasama yang dilakukan? Kerjasama adalah aktivitas bersama dari 2 orang atau lebih yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Di dalam kerjasama ini terdapat kepedulian, saling percaya, saling menghargai, saling mendukung, di mana terdapat norma yang mengatur agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Indikator suatu kerjasama berjalan dengan baik adalah saat anggota kelompok saling terbuka satu sama lain, menghargai hasil pekerjaan teman sekelompok, aktif memberikan masukan dan gagasan, saling peduli, serta terbentuk rasa saling membutuhkan dan ketergantungan dalam kelompok. Komunikasi merupakan penyampaian informasi yang berupa ide, pemikiran, gagasan, ataupun perasaan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi yang dilakukan dengan baik akan menimbulkan pemahaman yang mendalam, sehingga dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Dengan demikian, maka diharapkan tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Bagaimanakah alur perkembangan kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan ini di setiap jenjangnya? Pada fase PAUD, murid dibiasakan bekerja bersama dalam kelompok serta menyimak informasi untuk kemudian menyampaikannya kembali dalam bahasa lisan. Di fase SD, murid mulai menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tugas dan peran yang didapatkan. Murid juga mulai menunjukkan harapan positif pada orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di fase ini, pemahaman akan informasi diperlukan agar murid dapat menyampaikannya kembali melalui berbagai media secara efektif. Fase SMP ditandai adanya penyelarasan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain. Murid diharapkan memahami informasi diiringi dengan pemahaman emosi, keterampilan, dan keprihatinan yang ditunjukkan orang lain guna mencapai tujuan bersama. Dan di fase SMA atau SMK, murid memiliki kemampuan membangun dan mengelola kelompok. Kemampuan analisis terhadap berbagai ekspresi yang ditunjukkan orang lain menjadi modal untuk menggunakan berbagai strategi komunikasi dalam menyelesaikan masalah guna mencapai tujuan bersama. Pada praktiknya di kelas, banyak aktivitas kerjasama yang dapat dilakukan di setiap mata pelajaran. Pada topik disiplin positif, Ibu dan Bapak Guru mempelajari mengenai keyakinan kelas sebagai pengganti peraturan kelas. Pembuatan keyakinan kelas di awal tahun dapat menguatkan sub-elemen ini. Dorong setiap murid untuk mengemukakan pemikirannya. Pastikan murid memahami tujuan dari dibuatnya keyakinan tersebut, sehingga kerjasama setiap anggota kelas sangat diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Libatkan murid dalam menentukan tujuan dan proses belajar. Pelibatan murid juga bisa dilakukan dalam melakukan asesmen, umpan balik, refleksi, dan evaluasi, agar murid memahami hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kerjasama. Tentu saja, di dalam sebuah kerjasama, komunikasi menjadi hal yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Pembiasaan melakukan komunikasi terbuka dengan murid akan membantu mereka terbiasa mengekspresikan diri, memberikan respon yang positif, akan membantu menanamkan kepercayaan bahwa guru akan mendengarkan dan menghargai apapun pemikiran mereka. Kembangkan keaktifan komunikasi di kelas dengan menempatkan guru sebagai fasilitator. Ini dapat melatih murid untuk berpendapat, mengemukakan pengetahuan yang dimiliki, menganalisis suatu kondisi yang dihadapi, bahkan memberikan evaluasi dan solusi. Sekarang, mari kita beralih pada dua sub-elemen lainnya, yaitu ketergantungan positif dan koordinasi sosial. Apakah pembagian peran dalam kelompok sudah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing? Apakah murid sudah dapat menyesuaikan tindakan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki? Bagaimanakah Bapak dan Ibu menyikapi jika ada murid yang kesulitan menjalankan perannya? Ketergantungan positif adalah hubungan yang saling membutuhkan antara sesama anggota kelompok. Kesadaran bahwa seseorang memerlukan orang lain akan mengarah pada koordinasi sosial di mana terdapat pembagian tugas dan peran yang disesuaikan kemampuan dan kapasitas masing-masing orang. Untuk memahami kemampuan dan kapasitas ini, pada dimensi mandiri terdapat elemen mengenal kemampuan diri. Pengembangan elemen ini akan membantu individu untuk dapat menempatkan diri pada sebuah peran di dalam sebuah kolaborasi. Lalu bagaimanakah alur kedua sub-elemen ini pada setiap fasenya? Pada fase PAUD, murid dapat mengenal kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain yang sederhana serta dapat bermain menggunakan kesepakatan bersama. Di awal fase SD, murid membangun pemahaman bahwa mereka memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Ini akan membuat mereka melakukan aktivitas kelompok sesuai dengan kesepakatan. Dan jika ada yang tidak sesuai, maka mereka akan saling mengingatkan. Pada akhir fase SD, murid dapat menyelaraskan tindakannya dengan peran yang didapat. Murid juga menyadari bahwa peran setiap orang berbeda dan setiap orang akan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini membuat mereka dapat mempertimbangkan peran orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di fase SMP, murid mulai mendemonstrasikan kegiatan berkelompok dengan pembagian tugas dan peran secara mandiri. Dalam kegiatannya, mereka dapat menunjukkan bahwa saling membantu diperlukan dalam sebuah tim. Kemudian di fase SMA atau SMK, murid mulai saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Murid juga diharapkan bisa menyelaraskan tindakan diri dan anggota serta dapat menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Banyak strategi pembelajaran yang dapat dilakukan di kelas untuk dapat mengembangkan kedua sub-elemen ini. Dalam berbagai mata pelajaran, rutinkan melakukan kegiatan pengamatan atau observasi berkelompok. Pencatat atau pengamat adalah peran yang sangat penting agar tujuan pengamatan tercapai. Di PJOK, sebuah permainan beregu memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk memenangkan pertandingan. Bermain peran di berbagai pelajaran akan menanamkan bahwa pertunjukan akan berhasil jika setiap pemain melakukan tugasnya dengan baik. Rancanglah proyek pembelajaran berkelompok, fasilitasi murid untuk menentukan perannya dalam keberhasilan proyek tersebut. Sama halnya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu kolaborasi yang optimal dari para guru dan penyelenggara pendidikan untuk membuat cita-cita ini menjadi nyata. Selamat berkolaborasi, Ibu dan Bapak guru handal. Salam dan bahagia.